Halo semuanya, kembali lagi dalam video belajar pajak kali ini. Tentunya bersama dengan Meranti, kita akan membahas terkait tarif terbaru PPh Pasal 21 sebagaimana diatur dalam PP 58 tahun 2023 dan PMK 168 tahun 2023. Nah, bagaimana ketentuannya dan seperti apa ketentuannya? Yuk simak video ini sampai selesai. Nah, hal pertama yang perlu kita lihat adalah timeline perubahan peraturan PPh Pasal 21 pasca Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008. Nah, di sini dapat dilihat peraturan yang mengatur tentang PPh Pasal 21 dari tahun 2008 sampai dengan 2013. Kemudian di tahun 2015 juga ada beberapa perubahan, dapat dilihat di sini, dan seterusnya 2016, 2021, 2022, dan sekarang yang akan menjadi pembahasan kita yaitu peraturan yang disahkan di tahun 2023 PP 58 tahun 2023, kemudian PMK 168 tahun 2023. Dua peraturan ini yang akan menjadi pokok pembahasan kita di video kali ini. Nah, untuk tahun 2024, nanti kita lihat saja apakah ada peraturan terbaru atau seperti apa. Sebelum kita masuk ke pembahasan lebih lanjut, di sini perlu ditegaskan bahwa tarif progresif Pasal 17, sebagaimana yang telah kita ketahui selama ini, itu masih tetap berlaku. Oke, tidak dihilangkan. Selanjutnya, nah sekarang kita masuk ke dalam pembahasan, kita langsung saja. Besaran TER atau tarif efektif rata-rata ditentukan dari apa? Yang pertama, TER dapat ditentukan dengan melihat status dari wajib pajak. Jadi, setiap pemberi kerja sebelum melakukan pemotongan wajib untuk menanyakan status PTKP penerima penghasilan yang akan dilakukan pemotongan. Kenapa? Karena berdasarkan status PTKP inilah akan ditentukan juga besaran PTKP-nya dan besaran tarif TER atau TER yang akan digunakan. Kemudian, untuk TER sendiri dapat dilihat dalam PP 58 tahun 2023. Dan untuk TER sendiri dibagi menjadi dua bagian atau dua kategori di sini. Yang pertama adalah bulanan dan harian. Selanjutnya dapat kita lihat pada tabel ini. Di sini telah ditentukan bagi TER bulanan itu ada 3 kategori. Yang pertama adalah kategori A. Nah, kategori A ini di sini ditentukan bagi wajib pajak atau penerima penghasilan yang status PTKP-nya adalah TK0, TK1, dan K0. Jadi, bagi yang tergolong status PTKP-nya TK0, TK1, dan K0 itu dapat dilihat dari kategori A. Jadi dilihat di tabel kategori A atau di dalam peraturan PP 55 tahun 2023 dapat dilihat di kategori A untuk TER bulanannya. Seperti itu. Nah, di sini juga dapat dilihat bahwa atas setiap penghasilan yang diterima itu tarifnya berbeda-beda. Jadi, bagi pemberi kerja, sebelum melakukan pemotongan, wajib untuk dilihat terlebih dahulu status PTKP-nya, kemudian ditentukan berapa tarifnya berdasarkan penghasilan bruto yang diterima oleh
karyawan, pegawai, dan bukan pegawai, dan lainnya. Kemudian selanjutnya kategori B. Nah, ini TER bulanan ya. Kategori B di sini dapat dilihat juga untuk tarif yang dapat digunakan adalah bagi wajib pajak atau penerima penghasilan yang status PTKP-nya TK2, TK3, K1, dan K2. Seperti itu. Kemudian selanjutnya TER bulanan untuk kategori C. Nah, kategori C ini adalah ditentukan bagi wajib pajak atau penerima penghasilan yang status PTKP-nya adalah K3. Seperti itu. Jadi, bagi yang berstatus K3, di sini dapat dilihat tarifnya. Seperti ini. Jadi, berbeda-beda sesuai dengan penghasilan bruto yang diterima. Seperti itu. Selanjutnya, siapa saja yang dapat menggunakan TER? Nah, di sini dapat kita lihat sebagaimana yang telah diatur di dalam PP 58 dan PMK 168 tahun 2023. Di sini yang pertama ada pegawai tetap dan pensiunan. Kemudian yang kedua ada PNS, TNI Polri, jadi pensiunan TNI Polri juga bisa. Kemudian yang ketiga adalah anggota Dewan Komisaris atau pengawas yang menerima penghasilan tidak teratur. Kemudian yang keempat, pegawai tidak tetap yang menerima penghasilan berupa upah harian, mingguan, satuan, borongan, atau bulanan. Nah, di sini dapat dilihat untuk poin 1 itu diterapkan setiap masa setelah masa pajak terakhir. Jadi, di sini dapat dilihat penghasilan bruto yang diterima oleh pegawai tetap dan atau pensiunan itu langsung dikalikan dengan tarif bulanan sesuai dengan status PTKP-nya dan sesuai dengan tarif yang berlaku berdasarkan besaran penghasilan bruto yang diterima. Kemudian diterapkan pada masa pajak terakhir itu menggunakan tarif pasal 17. Jadi di sini artinya begini. Bagi pegawai tetap dan atau pensiunan, kemudian TNI Polri dan pensiunannya, jadi poin 1 dan poin 2 ini dari masa Januari sampai dengan November itu dapat menggunakan tarif efektif rata-rata. Nah, nanti pada masa pajak terakhir yaitu bulan Desember harus menggunakan tarif pasal 17. Jadi akan dilakukan perhitungan kembali, dalam hal ini dihitung kembali, disetahunkan, kemudian dihitung sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan menggunakan tarif pasal 17 yang selama ini kita lakukan. Seperti itu. Jadi saya ulangi lagi, untuk TER itu hanya berlaku Januari sampai dengan November. Di masa pajak terakhir dalam hal ini Desember, kita hitung kembali menggunakan tarif pasal 17 Undang-Undang PPH ya. Kemudian selanjutnya untuk poin yang ketiga ini, anggota Dewan Komisaris dan pengawas yang menerima penghasilan tidak teratur itu diterapkan untuk TER-nya itu setiap masa pajak. Jadi di sini yang baru yang perlu kita ketahui adalah bersifat tidak kumulatif. Jadi misalnya di bulan Januari Dewan Komisaris misalnya menerima penghasilan
tertentu langsung dikalikan dengan TER bulanannya berdasarkan status PTKP-nya. Jadi tidak bersifat kumulatif ya. Nanti sebentar kita masuk di contoh-contoh kasusnya. Mulai dari poin 1, 2, 3, dan 4 ini. Kemudian untuk pegawai tidak tetap juga di sini ada kan yang dibayarkan harian, mingguan, dan ada juga yang dibayarkan bulanan. Nah, di sini untuk yang tidak dibayarkan bulanan, penghasilannya dari 0 sampai dengan 2,5 juta per hari itu langsung dari penghasilan bruto per hari dikalikan TER hariannya. Oke, kemudian untuk penghasilan yang diterima di atas 2,5 juta per hari itu dari penghasilan bruto sehari dikali dulu 50%, kemudian dikali tarif pasal 17 seperti itu. Jelas ya? Kemudian untuk yang terima bulanan, di sini penghasilan bruto yang diterima bulanan langsung dikalikan dengan tarif bulanan. Namun perlu diperhatikan di sini status PTKP-nya agar tidak salah dalam menentukan TER-nya berdasarkan penghasilan bruto yang diterima. Oke, kemudian selanjutnya ada bukan pegawai, peserta kegiatan, kemudian peserta program pensiun yang statusnya sebagai pegawai, kemudian mantan pegawai, kemudian wajib pajak orang pribadi di luar negeri. Ya, seperti itu. Nah, untuk penerapan TER-nya di sini dapat dilihat diterapkan pada setiap masa pajak. Dan untuk cara perhitungannya juga dari penghasilan bruto langsung dikalikan 50%, kemudian dikalikan tarif seperti itu. Ya, tarif pasal 17 bukan menggunakan TER. Oke, kemudian selanjutnya di sini untuk peserta kegiatan itu diterapkan per masa pajak atau pada saat terutangnya. Tarif yang digunakan adalah tarif pasal 17 seperti biasa ya. Kemudian untuk peserta program pensiun yang merupakan pegawai. Di sini itu diterapkan per masa pajaknya. Dan yang perlu diperhatikan di sini adalah sesuai dengan peraturan yang terbaru sekarang itu bersifat tidak kumulatif. Ya, seperti itu. Jadi dia dari penghasilan brutonya langsung dikalikan tarif pasal 17. Kemudian wajib pajak orang pribadi luar negeri. Nah, ini juga diterapkan per masa pajaknya. Caranya adalah penghasilan bruto dikalikan 20% atau tarif P3B. Bersifat final. Nah, ini tidak berubah ya. Ini tetap sama dengan peraturan yang sebelum peraturan ini. Kemudian selanjutnya, apa yang dimaksud dengan pegawai tetap atau pensiunan? Nah, di sini untuk pegawai tetap sendiri merupakan pegawai yang menerima atau memperoleh penghasilan secara teratur, termasuk anggota Dewan Komisaris dan anggota Dewan Pengawas, serta pegawai yang bekerja berdasarkan kontrak untuk suatu jangka waktu tertentu sepanjang pegawai yang bersangkutan bekerja penuh dalam pekerjaan tersebut. Kemudian yang dimaksud dengan pensiunan itu adalah orang pribadi atau ahli warisnya termasuk janda, duda, anak, dan atau ahli waris lainnya yang menerima atau memperoleh imbalan secara periodik berupa uang pensiun, uang manfaat pensiun, tunjangan hari tua, jaminan hari tua, untuk pekerjaan yang dilakukan di masa lalu. Jadi jangan sampai salah, ini perlu diketahui. Kemudian jenis penghasilan apa saja yang menjadi objek di sini dapat kita lihat dari poin A sampai dengan poin F.
Kemudian untuk pensiunan itu penghasilan yang diterima secara teratur dari pekerjaan di masa lalu yang telah dilakukannya, ya. Kemudian selanjutnya kita masuk dalam ketentuan TER pasal PPh pasal 21 bagi pegawai tetap atau pensiunan. Nah, di sini berdasarkan tabel ini kita lihat bahwa ditentukan dari waktu dulu ya. Untuk dari waktu seperti yang sudah saya bahas pada slide sebelumnya, setiap masa kecuali masa pajak terakhir. Nah, masa pajak terakhir ini bisa saja pada bulan Desember atau pada bulan di mana pegawai tetap ini resign atau berhenti bekerja. Jadi perlu diperhatikan. Kemudian untuk tarifnya ya, untuk tarifnya sebelum peraturan ini berlaku itu sudah kita ketahui seperti biasa yang kita lakukan selama ini. Kemudian setelah peraturan PMK 168 tahun 2023 ini berlaku, maka dari masa pajak Januari sampai dengan November itu menggunakan TER untuk setiap bulannya. Namun bagi pegawai tetap yang berhenti di pertengahan tahun, pastinya bulan di saat dia resign itu merupakan masa pajak terakhir. Oke, seperti itu. Kemudian di sini yang perlu diperhatikan adalah ketentuan PTKP-nya yang ini sudah saya bahas di slide sebelumnya. Ada TER A, TER B, dan TER C ditentukan berdasarkan PTKP masing-masing. Baru dilakukan perhitungan pemotongan PPh pasal 21-nya. Kemudian di sini untuk masa pajak terakhir, seperti yang kita ketahui sebelum peraturan berlaku, ya kita hitung seperti biasa. Namun setelah peraturan berlaku, di sini ada terbaru penambahan pengurangan terbaru. Ini yang warna merah, zakat atau sumbangan keagamaan wajib yang dibayar melalui pemberi kerja. Dan ini dibayarkan kepada badan penerima zakat yang sudah ditentukan oleh Menteri Keuangan atau dalam peraturan yang berlaku ini. Jadi jika zakat diberikan di luar peraturan perpajakan yang berlaku, maka tidak bisa diperhitungkan sebagai pengurang. Ya, dan di sini jika kita lihat untuk perhitungan pada masa pajak terakhir itu akan dihitung kembali disetahunkan. Kemudian yang menjadi tarifnya adalah tarif pasal 17 ya, bukan TER bulanan lagi. Jadi ini perlu diperhatikan. Kemudian untuk yang sudah dibayarkan dengan menggunakan TER di sini akan dikurangkan. Jadi misalnya Januari sampai dengan November kita menggunakan TER. Setelah dihitung kembali dan ditentukan berapa pajak terutangnya, itu akan menjadi pengurang untuk menentukan berapa atau besaran PPh terutang di masa pajak terakhir. Seperti itu. Nanti sebentar untuk lebih jelasnya kita akan masuk pada contoh kasusnya. Kemudian selanjutnya ini adalah contoh kasus. Di sini contoh kasus yang pertama yang akan kita bahas adalah pegawai tetap yang kewajiban perpajakan subjektifnya sebagai subjek pajak dalam negeri dimulai setelah awal tahun pajak dan mulai bekerja pada tahun berjalan ya. Nah, di sini kita lihat bahwa Tuan C merupakan warga negara Australia yang mulai menetap di Indonesia dan bekerja di PTX pada tanggal 1 September 2024 dengan masa kontrak selama 3 tahun. Tuan C berstatus tidak menikah. Nah, tidak menikah dan tidak memiliki tanggungan. Jadi kalau tidak menikah dan tidak memiliki tanggungan berarti TK0 ya. Kemudian Tuan C menerima atau memperoleh gaji sebesar 15.500.000 per bulannya
mulai bulan September 2024. Tuan C melakukan pembayaran sumbangan keagamaan yang bersifat wajib sebesar 775.000 per bulannya melalui PT X kepada lembaga keagamaan yang disahkan oleh pemerintah. Ya, jadi di sini yang perlu dicatat disahkan oleh pemerintah. Kalau tidak disahkan oleh pemerintah, maka zakat tersebut atau sumbangan keagamaan tersebut tidak dapat menjadi pengurang dalam perhitungan PPh Pasal 21. Kemudian di sini dapat dilihat sebelum berlakunya PMK 168 dan sesudah berlakunya PMK 168. Sebelum berlakunya di sini kita hitung seperti biasa. Coba dilihat di sini ada biaya gajinya, kemudian biaya jabatannya ini sudah kita ketahui, kemudian ada penghasilan netonya. Nah, di sini sumbangan keagamaan tidak dijadikan sebagai pengurang. Ya, ini adalah sebelum berlaku PMK 168. Coba kita lihat setelah berlakunya. Nah, setelah berlaku peraturan yang terbaru ini, di sini dapat dilihat sesuai dengan contoh, statusnya adalah TK0 dan jumlah penghasilan bruto adalah 15.500.000. Pemotongan PPh 21 atas penghasilan yang diterima atau diperoleh Tuan C untuk masa pajak September sampai dengan November dilakukan menggunakan tarif efektif kategori A, yaitu dengan tarif sebesar 7%. Jadi kita lihat sesuai dengan tabel tadi, 15.500.000 ini masuknya berapa persen sesuai dengan status PTKP-nya, berarti dilihat di tabel kategori A. Ya. Nah, jadi dalam menghitung PPh per bulannya di sini langsung saja tarif efektif rata-rata atau TER 7% dikali besaran penghasilan brutonya, langsung kita dapat berapa PPh terutang per bulannya. Kemudian di sini kita akan hitung untuk setahunnya. Jadi ketika dari September sampai dengan November tadi kita hitung berdasarkan TER. Nah, sekarang untuk September sampai dengan Desember kita harus melakukan hitung ulang. Jadi nanti bagi pemberi kerja akan atau harus atau wajib melakukan perhitungan kembali atas Tuan C ini. Untuk sebelum peraturan ini berlaku, di sini kita lihat seperti biasa ya. Kita hitungnya seperti biasa. Ada gaji, kemudian ada pengurangnya, biaya jabatan. Nah, di sini yang perlu kita lihat zakat tidak masuk ya. Hanya biaya jabatan saja. Kemudian PTKP-nya kita masukkan dan kita dapat penghasilan kena pajak setahunnya. Kemudian kita hitung sesuai dengan tarif pasal 17 yang berlaku sekarang 0 sampai dengan 65% dan seterusnya. Kemudian kita dapat total PPh terutangnya dan langsung kita bagi 12, kemudian kita dapat per bulannya dan langsung kita kali 4 untuk menentukan berapa PPh terutangnya. Ya, seperti ini jadinya jadi 4 per 12 kali dengan PPh terutangnya. Dapatlah 4,3 juta. Nah, bagaimana setelah PMK 168 ini berlaku? Cara hitungnya sama saja, namun ada ketambahan sesuai dengan contoh kasus, ada sumbangan keagamaan dalam hal ini zakat. Nah, hal ini merupakan pengurang di sini nih dapat kita lihat ya. Zakat ini dijadikan pengurang. Yang perlu dicatat dan saya ulangi kembali, zakat atau sumbangan keagamaan yang diberikan kepada lembaga penerima zakat yang telah ditentukan oleh pemerintah. Oke, di luar itu tidak bisa dijadikan pengurang. Hitung seperti biasa, kemudian ditentukan juga seperti biasa yang kita lakukan, dan
Dapatlah hasil 3,8. Jadi kalau berdasarkan contoh kasus Tuan C ini, di sini sebelum peraturan berlaku dan setelah peraturan ini berlaku, maka PPh-nya lebih besar yang sebelum daripada setelah. Namun ini sesuai dengan contoh kasusnya karena ada zakat di sini yang menjadi pengurang dari penghasilannya. Kemudian PPh 21 di sini yang telah disetorkan dari September sampai dengan November itu dijadikan pengurang. Kemudian dapatlah PPh yang terutang di masa Desember. Nah, ini sama halnya juga setelah berlakunya PMK 186. Jadi, PPh yang sudah dibayar di bulan-bulan sebelumnya itu menjadi pengurang untuk menentukan besaran PPh terutang di masa Desember. Seperti itu. Contoh kasus bagi pegawai tetap yang berhenti bekerja pada tahun berjalan. Nah, di sini Tuan D mulai bekerja di PTW sejak tahun 2010. Tuan D berstatus tidak menikah dan tidak memiliki tanggungan, berarti TK0. Pada tanggal 1 September 2024, Tuan D berhenti bekerja pada PTW. Selama tahun 2024, Tuan D menerima atau memperoleh gaji sebesar 17.500.000 per bulan dan membayar iuran pensiun untuk setiap bulannya melalui PTW sebesar 100.000 per bulan. Nah, berdasarkan contoh kasus ini, bagaimana perhitungannya? Yuk kita simak lebih lanjut. Nah, di sini dapat dilihat sebelum dan sesudahnya. Jadi setiap contoh kasus yang diberikan ada sebelum dan sesudahnya di sini supaya kita lebih paham. Nah, untuk yang sebelumnya kita hitung seperti biasa di sini. Kemudian kita dapat PPh terutangnya. Nah, setelah PMK ini berlaku, sesuai dengan status. Jadi pertama-tama sebelum kita menghitung PPh 21 yang terutangnya, pemberi kerja wajib mengetahui status PTKP-nya. Oke? Nah, di sini status PTKP-nya adalah TK0 dan jumlah penghasilan bruto sebulan adalah 17.500.000. Nah, dengan demikian, maka penghasilan yang diterima atau diperoleh Tuan D untuk masa pajak Januari sampai dengan Juli 2024 dilakukan dengan menggunakan tarif efektif kategori A, yaitu tarif sebesar 8%. Nah, 8% ini jangan bingung ya, dapatnya dari mana. Ini dapatnya dari tabel yang terdapat di dalam PP 58 tahun 2023 kategori A. Jadi dilihat di situ karena kategori A ini ditentukan berdasarkan PTKP-nya, status PTKP-nya. Oke. Nah, setelah itu langsung saja dihitung 8% dikalikan dengan penghasilan brutonya ini 17.500.000, maka kita langsung akan mengetahui berapa PPh terutang per bulannya. Seperti itu. Selanjutnya contoh PPh 21 pada masa terakhir. Nah, pada masa terakhir, karena Tuan D, ya Tuan D tadi ya, coba kita, ya Tuan D ya. Tuan D tadi itu berhenti bekerja di bulan Agustus, maka di sini perlu dihitung kembali. Jadi sebelumnya dan setelahnya. Untuk sebelumnya dihitung seperti biasa, tidak ada yang berubah ya, seperti biasa. Nah, setelahnya dihitung ada gaji, kemudian pengurangnya biaya jabatan, kemudian ada iuran pensiun, kemudian kita dapat juga
Nah, ini kurang lebih sama, berbeda dengan contoh yang tadi karena ada zakat. Nah, ini sama, makanya ketika kita hitung, kita lihat total PPh yang terutang setahun itu sama besarnya. Jadi 6.180.000. Baik sebelum peraturan ini berlaku dan setelah peraturan ini berlaku. Yang menjadi pembeda adalah zakat tadi, itu menjadi pengurang. Kalau contoh yang sebelumnya, zakat tidak diperhitungkan, setelah berlaku PMK ini diperhitungkan. Nah, kalau contoh yang ini tidak ada zakat, dengan demikian PPh-nya sama. Nah, kemudian di sini kita lihat lagi untuk perhitungan masa pajak terakhirnya. Nah, setelah kita hitung dan kita ketahui berapa PPh terutangnya, kita hitung langsung dengan mengurangi PPh yang telah dibayar dari Januari sampai dengan Juli, karena dia resign-nya Agustus. Nah, di sini kita lihat sebelum PMK ini berlaku, PPh terutangnya 6,1 juta, PPh 21 Januari sampai Juli 9,5, dan PPh 21 masa Agustus atau dalam hal ini masa terakhirnya dia kerja itu 3.340.000. Statusnya lebih bayar. Nah, bagaimana setelah PMK ini berlaku? Cara hitungnya sama. Kita hitung dari Januari sampai dengan Juli. Nah, yang membedakan di sini adalah jumlah pemotongan PPh 21 dari Januari sampai dengan Juli. Sebelum dan sesudahnya. Perbedaan ini dikarenakan setelahnya ini atau setelah peraturan berlaku menggunakan TER. Dengan demikian sesuai dengan tarif dan perhitungan yang dihitung tadi pada slide yang pertama itu totalnya dari Januari sampai dengan Juli 9.800.000. Dengan demikian PPh yang terutang di masa Agustus adalah 3.620.000. Nah, dan statusnya ini adalah lebih bayar. Dan berdasarkan contoh kasus yang kali ini, di sini yang lebih besar lebih bayarnya adalah setelah PMK 168 ini berlaku. Seperti itu. Dan mungkin ada yang bertanya, untuk lebih bayarnya ini bagaimana? Lebih bayarnya ini ya dari pemberi kerja dapat dikompensasi. Seperti itu. Kemudian jangan lupa diterbitkan bukti potongnya karena dia sudah resign. Nah, selanjutnya contoh kasus yang selanjutnya adalah untuk pegawai tetap yang masih memiliki kewajiban pajak subjektif saat berhenti bekerja pada suatu pemberi kerja dan mulai bekerja pada pemberi kerja lain pada tahun berjalan. Di sini dapat kita lihat setelah berhenti bekerja pada PTW, nah ini kelanjutan contoh kasus yang tadi ya. Jadi dia berhenti di Agustus, setelah itu dia kerja di bulan September 2024, ini Tuan D, bekerja pada PT AB dan menerima atau memperoleh gaji sebesar 22.500.000 per bulan. Tuan D membayar iuran pensiun melalui PT AB sebesar 100.000 per bulannya. Nah, di sini kita lihat sebelum PMK ini berlaku. Cara hitungnya seperti apa? Gaji, biaya jabatan seperti biasa, iuran pensiun seperti biasa, kemudian dapatlah penghasilan netonya, kemudian penghasilan neto setahun ini 4 bulannya berarti September, Oktober, November, Desember ya di sini. Kemudian PTKP-nya, kemudian kita dapat penghasilan kena pajak setahun. Kemudian berdasarkan dengan besaran penghasilan kena pajak ini, langsung saja kita kalikan dengan tarif pasal 17, dapatlah PPh terutang setahun. Kemudian kita hitung per bulannya. Per bulannya seperti ini. Setahun dibagi 4, jadi dapat per bulannya adalah segini. Kemudian bagaimana setelah PMK ini berlaku? Nah, sesuai dengan contoh yang pertama itu statusnya adalah TK0.
Jadi saya ulang lagi, untuk menghitung PPh 21 setelah PMK ini berlaku, wajib mengetahui status PTKP-nya. Kemudian jumlah penghasilan bruto adalah sekian. Kemudian untuk masa pajak September dan November 2024 dilakukan menggunakan tarif efektif kategori A, ya, karena sesuai dengan PTKP-nya, kemudian sesuai dengan besaran penghasilan brutonya maka tarifnya 9%, ya, bukan 8% seperti yang contoh sebelumnya. Setelah itu langsung saja 9% dikalikan 22.500.000, maka kita langsung mendapatkan PPh terutang setiap bulannya. Dan kita lihat dari sini itu memang perbedaannya sangat jauh, ya. Sebelum PMK berlaku dan sesudah. Lihat saja, sebelum PMK berlaku hanya 400.000 rupiah sekian. Namun setelah PMK ini berlaku, hasilnya adalah 2 jutaan sekian. Jadi berdasarkan contoh ini, maka PPh 21 yang terutang lebih besar setelah PMK ini berlaku. Selanjutnya di sini kita hitung untuk masa pajak terakhirnya. Berdasarkan contoh yang tadi, yang Tuan D itu, untuk sebelumnya itu dihitung seperti biasa. Jadi dihitung ada gaji dan lain-lain, kemudian PTKP-nya dan dikalikan tarif pasal 17-nya, kemudian dapatlah PPh terutang. Nah, setelah itu diperhitungkanlah PPh 21 yang telah dipotong dari September sampai dengan November sekian, dan kita dapat PPh 21 untuk masa pajak terakhir dalam hal ini Desember sekian. Nah, ini yang kurang bayarnya. Nah, bagaimana dengan setelah berlakunya PMK ini? Kita hitung seperti biasa, kemudian kita kalikan tarif pasal 17-nya, dapatlah PPh terutangnya sama ya sesudah dan sebelumnya. Yang membedakan di sini adalah penentuan besaran masa pajak terakhir atau Desember dalam hal ini. Dikarenakan bulan-bulan sebelumnya menggunakan 9%, makanya coba kita lihat di sini PPh 21 September sampai November adalah 6 juta sekian. Sedangkan di sini PPh terutang setahunnya hanya 1,6. Jadi setelah kita hitung kembali untuk setahunnya pada masa pajak terakhir, maka dapatlah lebih bayar. Seperti itu. Lebih bayar ini dikompensasi saja ke tahun berikutnya. Nah, di sini selanjutnya lagi, jika si Tuan D tadi, ini masih contoh yang tadi, si Tuan D tadi menyerahkan bukti potong. Jadi, si Tuan D sebelum resign, dia pasti sudah mendapatkan bukti potong dari perusahaan atau tempat bekerjanya sebelumnya. Jadi, ketika dia menyerahkan bukti potong dari pemberi kerja sebelumnya kepada pemberi kerja yang sementara dia bekerja, maka hasilnya seperti ini. Jadi kita wajib melakukan hitung ulang PPh 21 atas penghasilan September sampai dengan Desember 2020. Jadi gaji 90 juta, kemudian biaya jabatannya, kemudian iuran pensiun. Nah, kita lihat dari sini masih tetap sama ya. Kemudian penghasilan neto dari September sampai dengan Desembernya berapa. Kemudian penghasilan neto dari Januari sampai Agustus. Nah, ini masih sama ya. Dapatlah penghasilan setahunnya, kemudian PTKP-nya sesuai dengan status PTKP-nya TK0 yaitu 54 juta, dapatlah penghasilan kena pajak setahunnya. Kemudian langsung dikalikan tarif pasal 17-nya. Nah, ini sama hasilnya. Nah, yang membedakannya nanti di pengurang PPh yang telah dipotong ya. Di sini PPh terutang berdasarkan hitungan yang ini adalah 19 juta sekian, dikurangi dengan
PPh yang telah dipotong Januari sampai dengan Agustus 6,1. Kemudian dikurangi juga penghasilan yang telah dipotong PPh-nya September sampai dengan November. Ini PPh-nya yang telah dipotong atau penghasilan yang diterima September sampai November. Setelah dikurangi, dapatlah PPh terutang 21 di masa pajak terakhir, dalam hal ini Desember 9,9. Ya. Sedangkan setelah PMK ini berlaku, sudah hitung seperti tadi, Januari sampai Agustusnya, kemudian September sampai Novembernya, setelah dikurangi, dapatlah masa pajak Desember 7, sekian. Nah, jadi jika Tuan D ini menyerahkan bukti potongnya, maka pada perhitungan terakhirnya, di sini tidak lebih bayar, tetapi kurang bayar, dan jika dibandingkan dengan peraturan yang sebelumnya, lebih besar peraturan sebelumnya daripada setelahnya. Nah, selanjutnya kita masuk pegawai tidak tetap dan atau tenaga kerja lepas. Nah, di sini yang dimaksud dengan pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas di sini adalah mereka yang menerima penghasilan dari pemberi kerja berupa upah harian, mingguan, satuan, borongan, dan dibayar bulanan juga. Itu termasuk di dalamnya. Kemudian selanjutnya, ketentuan TER PPh 21 bagi pegawai tidak tetap dan atau tenaga kerja lepas di sini dapat kita lihat sebelum dan sesudah PMK 168 ini berlaku. Nah, jadi dari penghasilan bruto kurang dari 450.000 per hari tidak dipotong. Sama, di sini tarifnya 0,5% per hari. Kemudian penghasilan yang diterima 450 sampai dengan 4,5 juta. Jadi lebih besar, jadi 450 juta per hari dan atau 4,5 juta per bulan. Di sini dikenakan 5% kali penghasilan bruto kurang 450 ya untuk perharinya. Sedangkan untuk setelah atau sesudah peraturan PMK ini berlaku, di sini cara hitungnya penghasilan bruto yang diterima per hari ya, ini per hari, lebih besar atau lebih dari 450.000 per hari sampai dengan 2,5 juta per hari, itu langsung saja dikalikan tarif 0,5%. Jadi penghasilan brutonya berapa, langsung dikalikan tarifnya. Dapatlah PPh-nya. Kemudian yang sebelum di sini 10, jadi 4.500.000 ke atas sampai dengan 10.200.000, itu cara hitungnya seperti ini. Jadi penghasilan bruto dikurangi PTKP sehari, kemudian dikalikan 5%. Ya. Kemudian di atas 10.200.000 per bulan itu penghasilan bruto disetahunkan dikurang PTKP setahun dikalikan dengan tarif pasal 17. Jadi ini seperti pegawai tetap saja ya. Kemudian dibayarkan bulanan. Nah, ini sama juga. Pakai tarif pasal 17. Nah, namun setelah berlakunya ini PMK itu penghasilan bruto harian lebih dari 2,5 juta, cara hitungnya adalah tarif pasal 17 dikalikan 50% dikalikan penghasilan bruto sehari. Nah,
Yang dibayarkan bulanan langsung saja tarif efektif bulanan sesuai dengan status PTKP-nya dikalikan penghasilan bruto sebulannya. Oke, untuk lebih jelas lagi, sebentar kita akan masuk ke contoh kasusnya. Nah, untuk contoh kasus di sini, kita lihat adalah upah borongan dengan jumlah penghasilan bruto lebih dari 2,5 juta sehari sesudah sebelumnya. Oke, jadi kalau sebelumnya seperti ini, sesudahnya adalah penghasilan bruto sehari yang diterima oleh Tuan Z sebesar 15 juta, kita bagi 5 sama dengan 3 juta. Ini kenapa dibagi 5? Karena dia bekerja 5 hari. Nah, berdasarkan rata-rata jumlah penghasilan bruto sehari sebesar 3 juta, besaran PPh terutang atas penghasilan yang diterima atau diperoleh Tuan Z dihitung dengan menggunakan tarif pasal 17 Undang-Undang PPh dikali dengan 50% dari rata-rata jumlah penghasilan bruto sehari. Nah, di sini seperti ini contohnya. Jadi, 5% dikalikan 50% dikalikan 3 juta. Dapatlah PPh 21 per harinya. Seperti itu. Lanjut lagi. Nah, di sini contoh kasus bagi pegawai tidak tetap yang menerima atau memperoleh penghasilan yang diterima atau diperoleh secara bulanan. Jadi dalam hal ini Tuan N bekerja sebagai pemetik teh pada perkebunan milik PTM. Tuan N berstatus tidak menikah dan tidak memiliki tanggungan, berarti TK0 ya. Tuan N menerima atau memperoleh penghasilan yang dibayarkan secara bulanan berdasarkan hasil panen yang diperoleh. Selama tahun 2024, Tuan N menerima sebagai berikut ya, Januari, Februari, Maret sampai dengan Desember. Nah, seperti ini penghasilannya. Perhitungannya. Pertama, harus tahu dulu status PTKP-nya. Setelah itu, tentukan masuk kategori berapa dan baru dihitung PPh 21-nya. Januari 4 juta. Berdasarkan tarif bulanan efektif kategori A, tidak kena pajak. Di bulan Februari 7 juta. Berdasarkan tarif efektif, tarifnya adalah 1,25. PPh terutang di bulan Februari adalah 87.500. Begitu seterusnya. Seterusnya seperti itu. Karena ini sifatnya tidak kumulatif. Jadi sifatnya seperti ini. Si Tuan N ini terima penghasilannya berapa di bulan itu, langsung dilihat berapa besar penghasilan brutonya, kategori status PTKP-nya, sehingga menentukan berapa besaran tarifnya, kemudian dihitung PPh-nya. Seperti itu. Jadi kalau misalnya di bulan Maret, penghasilan Tuan N hanya 1 juta, berarti ketika kita cek di tarif bulanan efektif kategori A, itu 0%. Dengan demikian PPh-nya tidak ada atau 0. Begitu seterusnya. Jadi tidak perlu disetahunkan. Selanjutnya. Apa yang dimaksud dengan bukan pegawai? Nah, bukan pegawai adalah orang pribadi selain pegawai tetap dan pegawai tidak tetap yang memperoleh penghasilan sebagai imbalan atas pekerjaan bebas atau jasa yang dilakukan berdasarkan perintah atau permintaan dari pemberi penghasilan meliputi. Nah, di sini dapat kita baca ya semuanya di sini. Di sini juga ada konten kreator ya di sini. Kemudian ada juga agen asuransi. Ini sudah dipertegas ya dari peraturan sebelumnya. Kemudian selanjutnya
penentuan atau ketentuan ternya dalam menghitung PPh pasal 21 bagi bukan pegawai. Di sini dapat dilihat ya. Kondisi. Jadi ada kondisi, tarifnya, kemudian yang sebelum dan setelahnya. Jadi berdasarkan kondisi peraturan sebelumnya itu ada tidak berkesinambungan. Nah, tidak berkesinambungan berdasarkan peraturan sebelumnya itu tarif PPh tarif pasal 17 dikalikan penghasilan bruto kali 50% ya. Jadi penghasilan bruto misalnya 1 juta dikali dulu 50% baru dikali tarif. Itu dapat PPh terutangnya. Kemudian yang berkesinambungan, nah ini seperti ini cara hitungnya, ini yang lama. Kemudian berkesinambungan tidak memiliki NPWP seperti ini ya, ini bersifat kumulatif. Nah, sedangkan setelah PMK ini berlaku itu tidak bersifat kumulatif dan tidak ada batasan seperti tidak berkesinambungan dan berkesinambungan. Jadi cara hitungnya langsung saja. Penghasilan bruto yang diterima berapa saat itu, atau masa itu, atau bulan itu, dikali 50%, kemudian dikali tarif pasal 17. Seperti itu cara hitungnya. Jadi yang membedakan dari sebelum dan sesudah adalah kumulatif dan tidak kumulatif. Kemudian contoh. Kita masuk ke contoh kasusnya. Di sini contoh kasusnya adalah dokter ya, bukan pegawai. Di sini Tuan R merupakan dokter spesialis anak yang melakukan praktek di rumah sakit ABC dengan perjanjian bahwa atas setiap jasa dokter yang dibayar oleh pasien akan dipotong 20% oleh pihak rumah sakit sebagai bagian penghasilan rumah sakit dan sisanya sebesar 80% dari jasa dokter tersebut akan dibayarkan kepada Tuan R sebagai dokter pada setiap akhir bulan. Selama tahun 2024, jasa dokter yang dibayar oleh pasien dan praktek Tuan R di rumah sakit ABC sebagai berikut. Di sini kita lihat ya. Dari Januari sampai dengan Desember adalah segini penghasilan bruto yang diterima. Kemudian, nah di sini kita lihat contoh perhitungan sebelum PMK ini berlaku. Nah, ini seperti biasa. Jadi jasa dokternya berapa di sini. Kemudian kita tentukan dulu DPP-nya berapa. Jadi dari jasa ini langsung dikali 50%, dapat DPP-nya. Kemudian langsung kita kali tarif pasal 17 ya, seperti ini. Begitu seterusnya, jadi berkelipatan. Nah, bagaimana setelah PMK ini berlaku? Kita lihat selanjutnya. Nah, setelah PMK ini berlaku, di sini perhitungannya seperti ini. Perlu dicatat, pemotongan PPh 21 untuk bukan pegawai dilakukan dengan rumus tarif pasal 17 dan tidak kumulatif, seperti itu. Jadi, tidak kumulatif, artinya penghasilan dari Januari ya Januari saja, Februari ya Februari saja, tidak ditambahkan Januari, Februari, Maret, April baru dihitungnya satu kali. Jadi artinya tidak disetahunkan ini. Jadi langsung saja dipotong. Jasa dokternya sudah ini kita ketahui Januari sampai dengan Desember berapa misalnya. Kemudian dasar pemotongannya seperti rumus tadi, dari penghasilan diterima dikali 50% dapatlah ini. Kemudian sesuai dengan tarif pasal 17, jika penghasilannya 0 sampai 60 juta, 5%. Langsung saja 5% di sini karena tidak melebihi 60 juta, 5%. Kemudian langsung dapat PPh yang terutama. Langsung dipotong. Seperti itu. Tidak seperti yang contoh pertama tadi. Sifatnya kumulatif. Kalau ini sifatnya tidak kumulatif. Jadi Januari ya Januari, Februari ya langsung dihitung saja Februari. Seperti itu ya. Tidak kumulatif intinya. Kemudian selanjutnya, ketentuan TER PPh pasal 21 bagi subjek lain. Nah, di sini dapat kita lihat subjek lain itu seperti apa. Yang pertama ada peserta kegiatan, kemudian pegawai yang menarik uang pada dana pensiun, mantan pegawai yang menerima bonus, penghasilan tidak teratur lainnya, dewan pengawas atau komisaris,
tidak merangkap pegawai tetap. Oke. Nah, di sini merujuk lampiran B bagian F PMK 168 dalam hal peserta kegiatan merupakan pegawai tetap dari pemberi kerja, maka pengenaan PPh pasal 21 atas penghasilan yang diterima sebagai peserta kegiatan tersebut digabungkan dengan penghasilan sebagai pegawai tetap dalam masa pajak diterima atau diperolehnya penghasilan tersebut, ya. Jadi kalau dalam hal peserta kegiatan ini merupakan karyawan pemberi kerja, maka tidak menggunakan perhitungan seperti ini, tetapi dimasukkan ke dalam komponen penghasilan bulanannya dia. Oke? Jadi dihitung sesuai dengan seperti contoh pegawai tetap. Nah, jadi peserta kegiatan yang bukan pegawai ya di sini. Itu yang lama tarif pasal 17 dikali langsung penghasilan bruto. Nah, ini dari 1, 2, 3 ini pegawai menarik dana pensiun, kemudian mantan pegawai, dan dewan komisaris itu tarif pasal 17 dikali dengan penghasilan bruto dan sifatnya kumulatif. Sedangkan setelah atau sesudah PMK ini berlaku, bagi peserta kegiatan, pegawai yang menarik dana pensiun, kemudian mantan pegawai yang menerima bonus atau penghasilan tidak teratur lainnya, itu cara hitungnya tarif pasal 17 langsung dikalikan dengan penghasilan bruto dan sifatnya tidak kumulatif. Nanti sebentar kita masuk ke contohnya. Kemudian untuk dewan komisaris, dia menggunakan TR bulanan dikalikan langsung penghasilan brutonya. Catatan tidak bersifat kumulatif. Nah, di sini contoh kasus yang pertama untuk peserta kegiatannya dalam rangka memperingati hari jadi perusahaan ke-25. Pada bulan Maret 2024, PT Kayana menyelenggarakan perlombaan untuk internal perusahaan dan memberikan hadiah berupa uang tunai sebesar 5 juta. Nah, Sob Hila dengan status TK0 berhasil memenangkan perlombaan tersebut dan mendapatkan hadiah sebesar 5 juta. Karena Sob Hila merupakan pegawai tetap sesuai dengan ketentuan PMK 168 tahun 2023, penghasilan dari kepesertaan kegiatan tersebut digabungkan dengan penghasilan sebagai pegawai gaji, tunjangan, dan lain, dan dihitung menggunakan mekanisme perhitungan pegawai tetap seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Jadi di sini sebelum PMK ini berlaku, penghasilan yang diterima DPP-nya kali tarif 5% dapat PPh-nya. Sedangkan setelah peraturan ini berlaku, penghasilan bruto ini seperti gaji dan lain-lain di luar penghasilan yang diterima dari kegiatan, kemudian ditambah dengan penghasilan yang diterima dari kegiatan tadi, seperti contoh di atas 5 juta, totalnya berapa? Status PTKP-nya ini, lihat kategori masuk di mana, TLA ternyata langsung dikalikan 5%. Jadi, dari peredaran bruto dikalikan 5%, dapatlah PPh yang terutang. Nah, coba kita hitung lagi ya. Saya hitung lagi secara manual sekarang. Jadi 13.500.000, oke, dikali 5%. Ya, cocok ya. Hasilnya seperti itu. Inilah yang terutang pada bulan di mana bulan Maret ya. Di bulan Maret. Seperti itu. Jadi ini PPh-nya. Lumayan ya. Selanjutnya, ini contoh kasus bagi peserta program pensiun yang masih berstatus pegawai yang menarik dana pensiunnya. Jadi di sini Tuan X bekerja pada PT Y, statusnya pegawai tetap. Kemudian dan diikut sertakan dalam program pensiun yang diselenggarakan dana pensiun ABC yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan. Oke, masuk ya. Pada bulan April 2024, Tuan X memerlukan dana untuk persiapan masa pensiun dan melakukan penarikan uang manfaat pensiun dari dana pensiun ABC sebesar 30 juta. Pada bulan Juni, Tuan
X kembali melakukan penarikan uang manfaat pensiun sebesar 35 juta. Oke, jadi ada 2 kali penarikan di sini ya. 30 juta pada bulan April dan 35 juta pada bulan Juni tahun 2024. Nah, sebelum PMK ini berlaku, cara hitungnya, penghasilan bruto bersifat kumulatif ya. Jadi penghasilan bruto langsung 5% dapat PPh-nya. Nah, setelah itu dihitung lagi di sini 30, 60 langsung dikali dan 5 langsung dikali. Jadi ini sifatnya kumulatif seperti itu. Jadi 0 sampai dengan 65%, 60 sampai sekian, 15%, dapatlah ini yang terutama. Kemudian bagaimana setelah PMK ini berlaku? April dan Juni. Bulan April 30 juta. Langsung saja DPP kali tarif pasal 17. Sekian. Kemudian bulan Juni dikalikan tersendiri lagi. Tarif lagi. Nah, jadi jika kita lihat di sini, sebelum dan sesudah, lebih kecil bayar pajaknya sesuai dengan contoh yang di atas ini adalah setelah PMK ini berlaku. Oke, selanjutnya. Selanjutnya, contoh kasus untuk mantan pegawai yang menerima bonus atau penghasilan tidak teratur, ya mungkin seperti pesangon atau sejenisnya. Yuni Asih bekerja pada PT Korni Fajar pada tanggal 1 Januari 2024. Telah berhenti bekerja pada PT Karunia Fajar karena pensiun pada bulan Maret 2024 dan Juli 2024. Yuni Asia menerima jasa produksi masing-masing sebesar 30 juta dan 40 juta. PPh pasal 21 yang terutang adalah, nah sebelum, seperti contoh tadi, kumulatif, jadi 30, kemudian 60, dan sisanya 10. Nah, ini dikalikan, totalnya seperti ini. Sedangkan setelah PMK ini berlaku masing-masing. Jadi Maret, kapan? Maret penghasilan brutonya berapa, langsung dikalikan tarif, dapat PPh. Juli berapa yang diambil, berapa yang diperoleh, kemudian dikalikan tarifnya, pasal 17, langsung dapat, dan dapatlah total PPh. Untuk contoh kali ini juga, yang lebih besar adalah sebelum peraturan PMK ini berlaku. Selanjutnya, contoh untuk anggota Dewan Komisaris, Dewan Pengawas yang menerima atau memperoleh penghasilan secara tidak teratur. Nah, di sini Tuan S adalah seorang komisaris di PTT. Selama tahun 2024, Tuan S hanya menerima atau memperoleh penghasilan dari PTT di bulan Desember 2024. Tuan S berstatus tidak menikah dan tidak memiliki tanggungan, berarti TK0. Pada bulan Desember 2024, Tuan S menerima atau memperoleh honorarium sebesar 80 juta. Berikut adalah perhitungannya. Sebelum, bulan Desember, penghasilan brutonya 80 juta. Sesuai dengan ketentuannya, 0 sampai dengan 65%, dan selanjutnya dapatlah PPh-nya 6 juta. Oke. Nah, setelah peraturan ini berlaku, kita lihat dulu status PTKP-nya berapa, masuk kategori apa, kemudian jumlah penghasilan brutonya 80, kemudian sesuai tarif TR-nya 23. Nah, penghasilan bruto dikali tarif TR dapatlah PPh 21 terutang adalah 18 juta sekian. Nah, jadi dari contoh ini, setelah dan sebelum dan setelah peraturan berlaku, maka PPh 21 yang terutang lebih besar setelahnya. Oke, kemudian selanjutnya. Selesai. Jadi demikian pemaparan atau video belajar pajak kali ini terkait tarif terbaru PPh pasal 21 yang kita sebut dengan TER yang sebagaimana telah diatur di dalam PP 58 tahun 2023 dan PMK 168 tahun 2023. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi banyak orang dan dapat
mempermudah juga bagi pelajar pajak untuk update peraturan perpajakan yang berlaku. Terima kasih sudah nonton.